Kim Ji-young lahir pada 1 April 1982 di sebuah rumah sakit bersalin di Seoul dengan panjang tubuh 50 cm dan berat tubuh 2,9 kg. Saat itu ayah Kim Ji-young adalah pegawai negeri dan ibunya adalah ibu rumah tangga. Kim Ji-young punya kakak perempuan yang usianya 2 tahun lebih tua darinya dan adik laki-laki yang usianya 5 tahun lebih muda darinya. Ketiga kakak adik itu tinggal bersama ayah, ibu, dan nenek mereka di sebuah rumah sempit yang hanya memiliki 2 kamar tidur, 1 dapur, dan 1 kamar mandi. Kenangan masa kecil yang masih diingat Kim Ji-young adalah ketika ia Musim mencicipi gugur susu bubuk 2015. adiknya. Karena ia Kim lebih Ji-young tua 5 berumur tahun 34 daripada tahun. adiknya, usia Kim Ia Ji-young menikah sangat 3 saat tahun itu yang lalu kira-kira dan sekitar melahirkan 6 atau anak 7 perempuannya tahun. tahun lalu. Ia hanya ingin Ia tahu tinggal seperti di apa apartemen rasanya. mewah Jadi ketika seluas ibunya 80 menyiapkan meter susu untuk persegi di adiknya, pinggiran Kim Seoul Ji-young bersama mencolek susu suaminya bubuk Jung lalu Dae-hyun jatuh ke lantai dan putrinya Jung mencicipinya. Ji-won. Jung Kadang-kadang Dae-hyun ibunya akan bekerja di mendongakkan perusahaan kepala IT, Kim Ji-young dan sementara Kim menuangkan Ji-young sesendok dulu bubuk bekerja yang di kental, agensi humas manis, dan berskala harum kecil itu sebelum ke putrinya dalam lahir. mulutnya. Bubuk Jung itu Dae-hyun larut sering bersama bekerja liur, sampai tengah berubah malam lengket dan menjadi sering gumpalan bekerja di seperti akhir pekan. karamel. Karena Setelah itu, mertuanya gumpalan tinggal itu di akan Busan meluncur dan menurun karena di orang tuanya tenggorokannya, sendiri membuka meninggalkan restoran, sensasi aneh yang Kim tidak Ji-young kering dan harus tidak mengurus pahit. anaknya yang masih bayi sendirian. Nenek yang tinggal serumah dengan Sejak mereka musim tidak panas suka lalu, jika Kim ketika Ji-young usianya makan sudah susu 1 bubuk tahun, adiknya. Jung Ji-won pun Jika mulai ketahuan makan susu didirikan bubuk, ke ia tempat akan penitipan dipukul. anak di lantai Kim Eun-young, dasar kompleks kakak Kim apartemen Ji-young, mereka. tidak pernah makan susu bubuk lagi setelah Keanehan Kim dimarahi Ji-young neneknya. pertama kalinya disadari Kak, pada tanggal memangnya 8 kakak tidak September. suka susu bubuk? Jung Dae-hyun mengingat Suka. tanggal itu karena Kalau saat itu begitu awal kenapa musim kakak tidak gugur. makan? Karena Ia sedang rasanya sarapan roti memalukan. panggang dan susu ketika Kim Ji-young mendadak pergi ke Karena beranda rasanya dan membuka memalukan, jendela. jadi aku tidak akan pernah Matahari memakannya bersinar lagi. cerah, tetapi Kim Ji-young begitu tidak jendela mengerti apa dibuka, maksud kakaknya saat udara itu, dingin berembus tapi masuk ia bisa sampai ke ruang memahami makan. perasaan kakaknya. Kim Ji-young menggigil Alasan nenek dan mereka kembali ke meja marah makan. bukan karena Kim Ji-young sudah melewati usia untuk Beberapa minum hari susu terakhir itu, ini angin atau karena bertiup takut kencang. jatah susu adiknya Ternyata hari berkurang. ini sudah awal musim Sulit gugur. sekali menggambarkan nada Ladang padi suara, pasti sorot tertutup mata, butiran gerakan embun, kepala, posisi katanya. bahu, dan tarikan napas nenek mereka Mendengar menjadi istrinya satu berbicara kalimat. seperti orang tua, Jung Dae-hyun Tetapi pun gambaran yang tertawa. paling mendekati adalah nenek Kau ini mereka kenapa? seolah-olah menyatakan, Seperti ibumu saja. berani-beraninya kau mengambil barang Sebaiknya milik kau cucu mulai laki-laki membawa jaket, kesayanganku. Dae-hyun. Udara di pagi dan malam Karena hari ada sangat kesan dingin. bahwa adik laki-lakinya dan semua milik adik Saat itu laki-lakinya Jung Dae-hyun sangat berpikir berharga, istrinya hanya sehingga bergurau tidak boleh karena disentuh cara oleh Kim Ji-young siapapun. memanggil namanya. Kim Ji-young merasa seolah-olah Ia dirinya selalu adalah memanggil orang Jung Dae-hyun asing. seperti itu, dan Kakaknya mata pasti juga kanannya akan merasakan hal berkerut yang sama. apabila ia menginginkan sesuatu. Yang selalu mengambil nasi lebih dulu Akhir-akhir adalah ini ayah, ia mungkin lalu kelelahan adik mengurus laki-laki, bayi lalu karena nenek. ia sering melamun dan Adik laki-laki meneteskan selalu air mata mendapat setiap tahu kali dan mendengar madu musik. yang masih utuh dan Namun, bagus. Sementara biasanya Kim Kim Ji-young dan Ji-young kakak adalah perempuannya wanita yang selalu periang, mendapat bagian sering yang bentuknya tertawa, agak dan jelek suka atau mengulangi hancur. lelucon-lelucon yang didengarnya di televisi Adik laki-laki untuk mereka membuat Jung selalu Dae-hyun mendapat tertawa. barang-barang yang terlihat Jadi serasi, Jung Dae-hyun pun mulai tidak dari terlalu sumpit, memikirkan hal kaos itu. kaki, pakaian Ia memeluk dalam, istrinya dan pakaian berangkat luar, kerja. sampai tas sekolah dan kantong sepatu. Malam itu Jung Dae-hyun Mereka, pulang dan menemukan Kim sementara Ji-young tidur di barang-barang samping Kim putri Ji-young dan mereka. kakak perempuannya tidak pernah Ibu terlihat dan anak serasi. itu tidur sambil Kalau mengisap ada ibu dua jari. payung, salah satunya Sejenak akan Jung dipakai Dae-hyun sendiri oleh menatap adik istrinya laki-lakinya. dengan perasaan geli Sementara Kim sekaligus Ji-young dan heran. kakak perempuannya Lalu harus ia berbagi menarik tang payung. istrinya, mengeluarkan Jika ada jarinya dua dari mulut. selimut, salah satunya akan Kim dipakai Ji-young sendiri oleh mengecap-ngecapkan adik-adik lidahnya seperti anak kecil laki-laki dan mereka. tetap tertidur Sementara pulas. Kim Ji-young dan kakak perempuannya harus Beberapa hari berbagi kemudian, selimut yang Kim satu Ji-young lagi. berkata Jika ada dua ia porsi adalah kudapan, Cha satu Seung-yeon, porsi akan teman diberikan satu kepada klubnya di adik-laki mereka. universitas yang sudah Sementara meninggal Kim tahun Ji-young dan lalu. kakak perempuannya akan Cha berbagi satu Seung-yeon porsi yang seangkatan dengan tersisa. Jung Dae-hyun, yang berarti Sebenarnya ia dulu Kim lebih Ji-young tua tidak 3 pernah tahun iri melihat daripada adik Kim Ji-young. laki-lakinya menerima perlakuan Dulu, khusus. Jung Dae-hyun Karena dan itulah Kim yang Ji-young terjadi sejak kuliah di dulu. universitas Kadang-kadang yang ia sama merasa dan diperlukan sama-sama tidak bergabung adil, dengan klub hiking, diperlakukan tidak tetapi adil. selama masa Tapi kuliah kemudian dia mereka sama beralasan sekali bahwa tidak ia pernah memang bertemu. seharusnya mengalah karena ia lebih tua Jung Dae-hyun dan ia terpaksa memang membatalkan sepantasnya rencananya berbagi untuk dengan kuliah kakak S2 perempuannya. karena Mereka kondisi sama-sama keluarga. perempuan. Ibu selalu Ia memuji baru mereka mengikuti berdua wajib karena militer mereka tidak setelah pernah iri pada menyelesaikan si tahun adik ketiganya di dan selalu universitas. menjaganya dengan baik. Setelah Karena menyelesaikan wajib militer, sering dipuji, ia cuti mereka pun kuliah tidak selama pernah merasa 1 iri. tahun untuk pulang ke Busan Ayah Kim dan Ji-young bekerja adalah paruh anak waktu di ketiga sana. dari 4 bersaudara. Saat itulah Kakak Kim sulungnya Ji-young sudah mulai meninggal kuliah dunia dan akibat bergabung dengan klub hiking. kecelakaan lalu lintas, bahkan belum sempat menikah. Cha Seung-yeon bergaul Sedangkan baik kakak dengan keduanya para sudah anggota pindah ke Amerika junior. Serikat bersama Ia keluarganya. bersahabat dengan Kim Ji-young Ayah Kim karena Ji-young mereka dan sama-sama adiknya tidak tidak lagi suka hiking. berhubungan sejak mereka bertengkar Setelah gara-gara Cha masalah Seung-yeon lulus pembagian kuliah harta pun warisan mereka dan masih masalah berhubungan, perawatan ibu mereka yang sudah dan di tua. resepsi pernikahan
Hancah Seungyeon Keempat lah kakak Jung beradik itu Daehyun dan Kim lahir Ji Young dan tumbuh bertemu besar untuk di pertama masa yang kalinya. sulit.
Di tengah perang, wabah penyakit, Cha dan Seung-yeon kelaparan meninggal menyambut dunia akibat emboli nyawa air banyak korban orang, ketika baik tua melahirkan maupun anak muda. keduanya. Go Sun Bun bekerja Kenyataan di itu ladang orang ditambah lain, dengan depresi pasca menjual melahirkan yang barang orang dialaminya lain, sendiri, tinggal di rumah membuat orang Kim lain, Ji-young merasa hidup sulit sehemat menghadapi hidup. mungkin demi membesarkan keempat Saat itu anaknya. Kim Ji-young dan Jung Dae-hyun sedang Kakek bersantai Kim dan Ji-young yang minum bir berwajah setelah pucat punya menirukan tangan Ji-won. halus sama sekali Kim tidak Ji-young pernah sudah menyentuh hampir tanah seumur menenggak hidupnya. habis bir Ia adalah ketika pria ia yang tidak memiliki menepuk bahu keahlian suaminya atau dan tekad berkata, apapun untuk mengurus keluarga. "Dae-hyun, akhir-akhir ini Namun Go Ji-young Sun sedang Bun sedih. tidak marah Secara pada fisik suaminya. dia memang sudah membaik, Ia sungguh berpikir tetapi suaminya pikirannya pria yang resah. baik karena suaminya tidak Sering-seringlah berselingkuh dan kau tidak memukul menghibur istrinya. dan berterima kasih kepadanya." Setelah bersusah payah Apa-apaan membesarkan lagi ini? putra-putranya yang Baiklah, benar-benar baiklah. berperan Kau luar sebagai biasa, Kim anaknya Ji-young. adalah Kau sudah pada bekerja keras. akhirnya Terima hanyalah kasih. ayah Kim Aku Ji-young. mencintaimu, Tetapi nenek Kim kata Ji-young Jung masih Dae-hyun menghibur sambil diri dengan mencubit pelan alasan yang pipi tidak istrinya. logis. Kim Ji-young Aku punya memukul 4 anak tangan laki-laki, Jung Dae-hyun dan karena itu aku bisa berkata dengan makan wajah serius, makanan yang diberikan "Kau anakku pikir dan aku bisa masih tidur Cha di rumah Seung-yeon yang berumur disediakan 20 anakku. tahun, yang Walaupun tergagap-gagap anakku mungkin menyatakan tidak kaya, aku tetap perasaanku bisa padamu." mendapatkan semua itu karena aku punya 4 Jung Dae-hyun putra. seketika membeku. Nenek selalu Kejadian itu berkata sudah seperti 20 itu, tahun yang walaupun lalu. yang menyiapkan makanan Saat dan itu tempat siang tidur hari, untuknya bukan musim putranya panas, sendiri, matahari melainkan bersinar menantunya, terik, dan Ibu mereka Kim Ji-young. berdiri di tengah Bisu. lapangan olahraga terbuka Berbeda yang tidak dengan para mertua menawarkan lain tempat sebaya berteduh. dirinya, nenek sungguh menyayangi menantunya Jung Dae-hyun dan tidak selalu ingat dengan tulus kenapa ia berkata bisa bahwa berada di menantunya sana, harus tetapi melahirkan ia anak secara laki-laki, kebetulan bertemu harus dengan Cha memiliki Seung-yeon. anak laki-laki, Lalu Cha Seung-yeon sekurang-kurangnya 2. mendadak menyatakan perasaan. Ketika Kim Min-young Dengan lahir, wajah ibu berkeringat, memilih bibir bayi yang gemetar, baru dan lahir suara itu sambil tergagap, ibu ia memeluk berkata bayi yang bahwa baru ia lahir menyukai ini Jung sambil menangis Dae-hyun. dan minta maaf ke Namun, mertuanya. ketika ia melihat ekspresi Tidak Jung apa-apa, Dae-hyun yang anak kebingungan, kedua Cha nanti mungkin Seung-yeon saja langsung menyerah. laki-laki, hibur nenek. "Ah, ternyata Ketika kau Kim tidak Ji-young merasakan lahir, hal yang sama. ibu memeluknya Baiklah, sambil menangis dan anggap minta saja kau maaf tidak pada mendengar nenek. pengakuanku hari ini. Kali ini pun nenek Lupakan apa yang menangkapnya. terjadi. Tidak apa, Aku akan tetap anak memperlakukanmu ketiga mungkin seperti dulu." laki-laki. Kim Seperti itu, Ji-young bahkan belum ia berumur pun 1 berderap tahun pergi ketika ada berita melintasi tentang lapangan. bayi ketiga. Sejak Suatu saat itu, malam, Cha ibu Seung-yeon bermimpi benar-benar tentang bersikap seekor seolah harimau tidak pernah raksasa terjadi yang apa-apa menerobos dan masuk memperlakukan ke Jung rumah Dae-hyun dan seperti bersembunyi di biasa, balik roknya. membuat Jung Dae-hyun Mimpi bertanya-tanya, itulah yang apakah membuatnya semua itu yakin hanya bahwa ia sedang bayangannya. mengandung anak laki-laki. Ia pun tidak Namun pernah dokter memikirkannya kandungan lagi yang selama juga ini. membantu kelahiran Kim Kini Min-young dan istrinya Kim Ji-young mendadak mengungkit terlihat sesuatu resah yang ketika terjadi pada memeriksa suatu bagian bawah siang perut yang Kim terik Kim Ji-young dengan alat 20 USG. tahun yang Lalu lalu ia berkata dengan yang tidak hati-hati, diketahui "Bayi siapapun yang selain Cha manis, Seung-yeon bayi dan yang Jung cantik, Dae-hyun. kau mirip kakak-kakakmu ya." Ji-young, Jung Dae-hyun Sepulangnya tidak ke tahu rumah, apalagi yang ibu harus menangis dikatakannya. terus dan Ia hanya bisa muntah-muntah. terus menyebut nama Nenek istrinya. menatap menantunya yang sedang Semua orang berlutut di tahu kamar mandi sambil muntah dan kau berkata, suami yang baik, ketika sedang jadi mengandung berhentilah Min-young dan memanggil nama Ji-young, Ji-young. kau Dasar sama kau sekali ini. tidak pernah mual-mual. Kenapa Itu sekarang adalah parah gaya begitu? bicara Cha Sepertinya itu Seung-yeon anak ketika ia laki-laki. sedang mabuk. Ibu Dasar tidak kau mampu ini. keluar dari kamar mandi, masih Bulu menangis kuduk dan Jung Dae-hyun muntah-muntah. meremang. Ketika hari Berhentilah sudah bicara larut dan sembarangan, kedua anak perempuannya sudah katanya tidur, dengan ia suara yang bertanya kepada diusahakan suaminya, terdengar tenang. Misalnya Kim saja, Ji-young meletakkan anak yang kaleng ada di birnya dalam yang sudah perutku kosong sekarang di adalah meja, anak perempuan, masuk ke bagaimana kamar pendapatmu? tanpa menyikat gigi lebih Ia dulu berharap suaminya dan berkata, berbaring di samping pertanyaan putrinya. macam apa itu? Ia Anak langsung laki-laki tertidur atau pulas. perempuan sama berharganya. Jung Dae-hyun Namun mengeluarkan suaminya sekaleng bir mengejar lagi saja. dari kulkas dan langsung Bagaimana menenggaknya sampai pendapatmu? habis. Desak ibu. Apakah istrinya tadi Suaminya hanya berguling bergurau, menghadap ke dinding dan mabuk, berkata, atau apakah hati-hatilah ini dengan semacam ucapanmu, kasus karena itu kerasukan bisa menjadi seperti yang pernah kenyataan. ditayangkan di Tidur TV? saja, jangan berkata yang tidak-tidak. Ibu Keesokan menggigit paginya, bibir dan Kim menangis Ji-young tanpa suara terbangun sepanjang sambil malam sampai memijat-mijat bantalnya basah. pelipis Keesokan harinya, dan sama bibirnya sekali tidak bengkak ingat apa sampai yang tidak bisa terjadi kemarin mengetuk. malam. Jung Dae-hyun Saat lega itu karena pemerintah istrinya hanya menetapkan mabuk, kebijakan tetapi pengendalian dia juga kelahiran resah yang diberi nama memikirkan keluarga bagaimana berencana. istrinya bisa mengatakan 10 apa tahun yang lalu, dikatakannya aborsi kemarin. karena alasan medis Ia juga diperbolehkan heran secara hukum, bagaimana dan anak istrinya bisa perempuan begitu mabuk seolah-olah sampai termasuk kehilangan alasan kesadaran. medis. Membuat Bagaimanapun, pemeriksaan Kim jenis Ji-young kelamin hanya dan minum aborsi sekaleng atas bir. janin anak perempuan meluas. Sejak saat itu, keanehan-anehan lain pun bermunculan. Situasi yang berlangsung selama tahun 1980-an ini menimbulkan ketidakseimbangan perbandingan jumlah gender yang memuncak pada awal tahun 1990. Ketika jumlah anak laki-laki yang menjadi anak ketiga dalam keluarga 2 kali lipat lebih banyak daripada jumlah anak perempuan. Ibu pergi ke rumah sakit sendirian dan menghapus adik perempuan Kim Ji-young. Semua itu bukan pilihan ibu, tetapi entah bagaimana semua itu menjadi tanggung jawabnya. Tidak ada anggota keluarga yang menghiburnya, sementara jiwa dan raganya tersiksa. Dokter
menggenggam tangan ibu dan meminta maaf, sementara ibu menangis meraung-raung seperti hewan yang kehilangan anaknya.
Kata-kata hiburan dari dokter tua itulah yang membuat ibu tetap mempertahankan kewarasannya. Beberapa tahun kemudian, seorang anak laki-laki akhirnya lahir dalam keadaan sehat. Bayi itulah adik laki Kim Ji Young, 5 tahun lebih muda darinya.